perkara doa yang tidak akan pernah tertolak atau ditolak oleh Allah. Mana di antaranya zikrullah ta'ala katsiran. Pertama yaitu doanya orang-orang yang selalu zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ini tidak akan pernah tertolak lagi. Jadinya doa dari awal sampai akhir, orangnya rajin mengucapkan zikir, lisannya pun rajin membasahi lisannya dengan zikir, maka insya Allah doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Maka lebih baik kita zikir, atau misalkan kita dalam keseharian kita walaupun bukan sedang sholat, itu lebih baik kita selalu zikir kepada Allah daripada kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, menggunjing orang, misalkan kita mengungkit kejelekan orang, misalkan kita akan membawa orang, lebih baik zikir kepada Allah. Di Quran itu tidak banyak perintah tentang zikir kepada Allah, kecuali ada salah satu perintah zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 44 sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini ayatnya juga bersifat khusus ya. Makanya kemarin saya sampaikan dalam kajian tentang tafsir ini, kalau ayat-ayat Madaniyah itu bersifat khusus beda dengan ayat Makkiyah. Makanya ayat Makkiyah itu ditujukan kepada ya ahla Makkah, ya ayyuhal yahud ya, seperti ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ayat Quran yang diturunkan kepada Mekah bersifat umum, ditujukan kepada bukan orang muslim saja tapi seluruh manusia. Maka dalam tafsirannya, wahai ahli Mekah atau hei orang-orang Yahudi, waktu itu karena banyak orang Yahudi di Mekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah, tidak pandang bulu siapapun itu, bulu ya, rabbakum ayat wahidu gitu dalam tafsirnya. Ibadahlah kalian kepada Allah, esakanlah oleh kalian Allah, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kepada kalian semua, walladzina min qablikum serta orang-orang yang ada sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Itu dalam ilmu gramatika la'alla bimana itma ya. Makanya semoga kita ada berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, semoga? Bukannya semoga itu jauh dari kenyataan, justru itu berdoa. Artinya di mana itma ayat pengharapan. Maksud daripada doa la'alla itu artinya berharap kita doa kita dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedikit-sedikit ya. Contoh seperti perintah tentang puasa, tapi ayatnya bersifat badaniyah khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. La'alla dalam tafsir itu ayat di mana hikmah ya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Ahzab, orang-orang yang beriman, udzkurullah, ini bersifat khusus. Jadi ayatnya sudah diturunkan di kota Madinah, berarti ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, beda dengan ayat Mekah. Udzkurullah, zikirlah kalian kepada Allah, zikron katsira, dengan mengingat sebanyak-banyaknya ya. Makanya orang-orang yang mohon maaf dirinya ingin selalu mengharapkan rahmat Allah serta mengharapkan pertolongan pada hari kiamat, maka kata Allah wa dzakarullaha katsiran. Ayat tentang akhlak Rasul saja dalam surah Al-Ahzab ayat ya 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini ayat menjelaskan tentang uswah atau kepribadian Rasulullah SAW. Telah datang pada diri suri tauladan pada diri Rasulullah merupakan suri tauladan bagi kalian semua. Ya, sungguh nyata telah ada pada diri Rasulullah itu merupakan suri tauladan buat kalian semua. Liman kana, untuk orang-orang yang Rasulullah yang mengharapkan rahmat Allah wal yaumal akhir, serta mengharapkan ya kedatangan hari akhir, wa dzakarullaha katsira, dan orang-orang yang zikir sebanyak-banyaknya, menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Maka dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ya, udzukurullah, zikirlah kalian kepada Allah, zikron katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya, dan tidak ada batas, tidak ada batas. Maka ini lafaz zikir ini dekat Pak dengan rukunnya, diantaranya apa? Sobar. Maka sobat itu tidak ada batas. Suka ada yang mengatakan sobat itu ada batasnya, tidak ada batasnya. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para kaum Quraisy, Muhammad, apakah itu yang namanya sabar ada batasnya? Tidak ada. Bukannya dulu nenek moyang kau, kakek moyang kau itu selalu memberikan sebuah batasan. Contoh, memang zaman Nabi Lut itu terkenal dengan kaum satu. Kata Jibril, kata Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak mau lagi mengurusi umat saya. Saya sudah sakit hati, kecewa melihat masyarakat yang begitu, kata orang Sunda, bakar warak. Ya, udah ya kebangetan, terkenal dengan kaum sadung, sesama homo ya. Homo itu gay lah, itu sesama jenis. Kalau orang Sunda tuh homo, kayak modal biasanya. Orang Sunda ya. Tapi ini homo oke. Namun bilang ini minzali. Bahkan yang mengkhianati adalah istrinya sendiri. Karena istrinya begini, ketika kedatangan tamu cakep-cakep pada malaikat, dia jalan dapur, itu lihat orang-orang di satu bangunan, warung, rumah, bilang, tuh di rumah saya ada tamu cakep-cakep. Nanti kamu kroyok sana, kroyok. Itu istrinya ya, yang menjadi pengkhianat itu. Ya. Makanya terkenal dengan kaum selalu. Apa yang diminta oleh malaikat Jibril? Lut, harus apakan umat ini? Terserah Jibril. Itu Pak, dalam tafsir disebutkan asbatoha mamlubatan ilal ardi ya. Umat-umat Nabi Lut itu sampai dengan bumi-buminya diangkat oleh Allah. Oleh malaikat ke langit, ke atas langit, dibalikin lagi seperti kita bikin dadar telur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Nabi Muhammad, apakah harus aku bandingkan yang banyak gunung lautan? Kata Jibril, Nabi Muhammad, jangan, udah cukup, biarkan saya berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah pada kaumku ya Allah, sungguhnya mereka belum tahu apa-apa. Makanya ini kebijaksanaan, guru ngaji pun jauh belum bisa seperti Nabi. Orang tua murid pun belum bisa seperti Nabi. Kalau dulu saya ngaji itu waktu kecil, begitu pipinya merah ditabok, ya, dikepret oleh guru saya, dicubit, kan nangis. Pulang ke kampung rumah itu, ditanya apa yang kenapa? Kamu itu nangis, ini dicempeleng sama guru. Masuk kalian, kumpul, ditambah lagi. Kata saya, dulu kecil saya. Coba sekarang Pak, zaman sekarang, apalagi ada namanya kasus undang-undang HAM. Pak, sekarang kenapa kamu nangis sama Pak Ustaz, dicubit, ambil samurai, ambil. Yang ada aku samurai diukur Pak. Tapi Nabi itulah mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya sabar tidak ada batas. Bahkan Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Zikran katsira, kita diperintahkan zikir kepada Allah sebanyak-banyak tanpa batas waktu, walaupun Allah berikan qadar, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian kepada Allah baik di waktu pagi maupun waktu petang. Makanya di dalam hadis masih riwayat Imam Al-Baihaqi, asyadul a'mal ilallah, asyadul a'mal salah satu amalan yang sangat baik itu diantaranya ada tiga. Pertama, zikrullah ta'ala ala kulli hal, zikir kepada Allah ya dalam segala setiap situasi dan kondisi.
Yang kedua, wa inshalun nasi ba'dahum min ba'd, menolong sesama manusia. Yang ketiga, wa masal ikhwan. Yang kedua tadi saling menyadarkan kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, wa masal ikhwan, saling menolong kepada sesama saudara kita. Tadi yang pertama, doa yang tidak akan pernah tertolak, yaitu doanya orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Yang kedua, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, yaitu doanya siapa? Wada'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Nah ini biasanya ibu-ibu nih paling rajin bilangnya terzalimi. Tapi tidak perlu terzalimi seperti apa. Ya, jangan bilang begini, habis mencak-mencak suami, saya terzalimi. Ada kayak gini kan? Biasanya kebanyakan nonton, biasa pagi hari film pintu berkah, siangnya film kisah nyata, jam 2 film pintu berkah, sore-sore ada suara hati istri. Kalau malam pindah lagi channelnya cinta tanpa karma, diganti lagi jangan bercerai bunda, diganti lagi channelnya malam-malam paling menyakitkan luka cinta, makanya nangis-nangis perempuan. Kalau kebanyakan nonton kayak gitu. Dolim itu apa Pak? Yang namanya dolim, definisi dolim itu kan buat musyai laisa fi mahallihi. Ya, yang namanya ada antonim lawan kata dari dolim namanya adil. Kalau adil buat musyai fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dolim menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Termasuk apapun yang kita kerjakan bukan pada tempatnya itu dolim. Kalau ada orang yang terzalimi, disakiti oleh orang lain, dikhianati oleh orang lain, dikambing hitamkan oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, maka insya Allah doa tersebut karena doanya orang yang terzalimi, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam kitab Syekh Jainul Al-Barbari I'anat Gharibin Du'aul Walidain, doa orang tua, wa du'aul marid, doanya orang yang sedang sakit, wa du'aul fuqara wal masakin, doanya fakir miskin, wa du'aul mazlum, doanya orang yang zalimi, itu kan du'aul malaikah, wa du'aul musafir, serta doanya orang yang sedang perjalanan, itu kan du'aul malaikah, mereka seperti doanya para malaikat yang insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus wa du'aul mazlum, doanya orang yang zalimi, itu pun sama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa du'aul muqsid wal imamul muqsid, doa yang tidak akan pernah tertolak, yaitu doanya pemimpin yang adil. Garis bawahi, pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya yang tidak adil ya gitu, ya, makanya merubah semuanya yang ada yang harusnya semestinya A jadi B. Tapi kalau pemimpin yang adil, yang betul-betul menempatkan tempat hukum sebenar-benarnya, yang tidak pernah pandang bulu, jangan sampai yang namanya adil itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini perilakunya bukan orang yang adil seperti ini. Tapi namanya diskriminasi, pandang bulu berarti. Tapi kalau orang-orang pejabat-pejabat di kita, pemimpin kita, wal imamul muqsid, pemimpinnya adil, insya Allah doanya tidak akan pernah tertolak. Tapi